di Bandara Silangit ya, atau di daerah Sibolangit di Sumatera Utara. Nanti kita akan menempuh lewat jalan darat, kita mau ke daerah Mandailing Natal ya. Jadi kita akan melihat bagaimana produksi kopi yang menurut saya paling enak, itu kopi Mandailing ya. Kita akan berjalan selain ini. Oke. Kayaknya kanan kiri bisa. Banyak bunga. Lu nggak jalan-jalan ini? Coba lu gitu ada sinyal nggak? Ada. Coba banyak bunga nanti benar. Banyak bunga. 5 jam. Ini Tarutung, ibu kota dari Tapanuli Utara. Pas Pak, berarti dengan tadi. Biasa juga ya ini nih. Ya, kita baru sampai di Tapanuli Selatan. Ya, tadi kita turun di si Borong-Borong itu di Bandara Silangit di Taput, itu wilayah mayoritas Nasrani. Ini kita akan masuk ke wilayah Tapanuli Selatan, ya, wilayahnya mayoritas Muslim, dan sekitar 3 jam lagi lah baru sampai di Mandailing Natal. Ya, cukup lumayan, sekitar 5-6 jam perjalanan darat dan bergunung-gunung, berbukit-bukit, berliku-liku. Jadi cukup ya menantang. Pirok udah banyak nih, berbagai jenis kopi ya, dengan berbagai varian. Kalau di Sipirok ini Robusta. Nanti kalau kita ke Mandailing tuh ada juga yang Arabica. Kebagian rezeki nih, nggak musim durian tapi dapat durian. Ya, kita sekarang sudah ada di Mandailing Natal, tepatnya di kota Penyabungan ya, ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal. Nanti kita akan lihat bagaimana proses ya penanaman kopi sampai ke pengolahannya, dan kita lihat sentra-sentra penjualan kopi di sini. Tapi ini kita lihat dulu situasi alam di sini, cukup sejuk ya, dialiri Sungai Batanggadis. Jadi cukup subur, sejuk, rindang, dan banyak pemandangan yang bagus ya, karena dikelilingi oleh bukit barisan. Jadi ya sangat memanjakan mata kita. Arab.
mau sholat dulu, sholat azan. Ya, di Mandailing ini juga khususnya di wilayah Penyambungan adalah wilayah santri ya. Ini cukup banyak, katanya ada sekitar 13.000 santri dari berbagai wilayah di Indonesia yang mondok di sini, yaitu di Pondok Mustafaiyah, pesantren Pondok Mustafaiyah. Dan ini sudah berdiri cukup lama ya, sekitar 1 abad yang lalu. Mereka tinggal berbaur dengan masyarakat di pondok-pondok. Ini umurnya mungkin masih sekitar belasan tahun ya, tingkat SMP bahkan SD. Luar biasa, Mandailing Natal. Ini ya, tradisional ya. Rumahnya masih ini. Sampai Ya, kita sekarang ada di daerah Puncak Sorik Merapi di Mandailing Natal ya. Jadi wilayah ini memiliki potensi geotermal ya, yang cukup besar ya. Mungkin juga salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan ini kita melihat salah satu sumber air panas alami yang ada di desa Sibangur Tonga, yang dimanfaatkan juga untuk objek wisata oleh masyarakat. Ya, sebagaimana di wilayah-wilayah lain ya, ini ada satu pusat sumber air panas alami yang umum biasanya terdapat di dekat-dekat sumber gunung api ya. Ini secara alamiah asap keluar dari batu-batu ini. Kita coba pegang. Cukup panas sih, sangat panas sekali. Nah, itu juga kalau kita lihat adalah puncak Sorik Merapinya. Ini fasilitas pemandian air panasnya yang sebenarnya sudah terbengkalai ya, bisa dibilang. Sayang sekali. Ini sumber juga air panas yang mengalir ke kolam-kolam. Nah, disinilah ada kolam air panasnya. Panas. Ya, di sini banyak sekali sumber air panas ya, yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Sorik Merapi ini. Ini salah satunya, dan ada beberapa lagi yang tersebar dengan kadar belerang yang berbeda-beda. Nah, di sini termasuk yang kadar belerangnya cukup tinggi.
jernihnya air dari pegunungan. Dingin. Kayak burung. Kalau bawa kamera enak banget ya. Kayak gini dibawa. Bukan bedanya kalau lutung dia main atas. Dikejar sama anjing itu ya. Main orang dulu deh. Udah bang ngomongin deh. Indah ini apa bu? Kenapa yang poin? Guys, ada lutung guys. Di salah satu kampung di Hutajulu, Sorik Merapi. Kita akan memasuki tempat penanaman kopi, bukan penanaman ya, lahan kopi lah, kopi Mandailing. Nah, ini kayu manis. Nah, kita coba nih, dijilat. Mirip pucuk merah. Ternyata ini pohon kayu manis, cinnamon. Nah, inilah tanaman kopi yang punya cita rasa tinggi. Ini kopi apa bang? Kopi Mandailing, Arabica ya? Arabica. Wah. Ini ya kopi. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat di sini, sejak zaman dahulu sebenarnya mereka sudah punya tradisi tanam kopi, tapi jenisnya robusta. Nah sekarang lagi dikembangbiakan ini ya, yang sedang dikembangkan adalah jenis Arabica karena memiliki cita rasa yang tinggi dan lebih laku di pasaran. Jadi kopi Arabica itu memang harus di ketinggian ya. Ini kita kalau sampai atas lumayan ya, curam. Ya mirip-mirip tanaman durian lah, harus dapat cuaca dingin dan ketinggian. Nah ini juga bersanding dengan kayu manis yang jadi komoditas masyarakat di sini. Ada coklat juga. Ya, kita bisa lihat ternyata memang kopi ya itu punya cerita yang cukup panjang, khususnya di Mandailing. Kita datang ke Sorik Merapi, banyak sekali kejutan ya. Ternyata di sana banyak sumber air panas geotermal. Temu juga dengan lutung ya. Dan juga dari sisi budaya kita lihat ada satu pesantren besar di Purba Baru yang memang menjadi satu-satunya pesantren terbesar di Sumatera gitu. Itulah dinamika cerita tentang kopi Mandailing. Oke, teman-teman. Mungkin besok kita akan lanjut ke Gayo ya. Kita akan lihat bagaimana cerita kopi Gayo selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi.